Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di channel Cak Yudi TV dan masih di acara Suara Wong Deso. Wong Deso yang ingin ikut bersuara, Wong Deso yang mempunyai pemikiran dan pemandangan atau pandangan yang mungkin berbeda dengan orang-orang yang intelektual, orang-orang yang berpengalaman tinggi. Karena saya sebagai Wong Deso ya cuman ingin menyampaikan unek-unek, seandainya punya unek-unek ya. Jadi mohon maaf karena saya tidak berpendidikan tinggi, kalau mungkin bahasa saya dalam pengucapan banyak pada kecetot yang nggak enak didengar apa bagaimana ya, mohon dimaklumi ya lor ya. Tapi ya sekali lagi bahwa di era demokrasi ini ya, kalau kata Gus Dur itu yang namanya beda pendapat itu yang nggak masalah kan, begitu kata Gus Dur. Jadi kalau ada yang mempunyai perbedaan pendapat juga ya nggak usah marah-marah gitu ya. Oke, para sedulur, hari kemarin ya saya mengikuti aksi bela Palestina ya di Monumen Nasional, tepatnya di Monas ya. Makanya saya memakai sal ini bentuk bahwa dukungan saya ya kepada warga Palestina ya, karena kita juga memang tidak punya apa-apa, jadi yang kita punya hanyalah suara ya, kita menyuarakan ya agar tentara Israel itu segera menghentikan ya pengerusakannya. Kenapa saya katakan kok ngerusak? Karena memang Israel ini sudah di luar nalar ya, di luar logika manusia ya. Mungkin juga memang mereka itu bukan manusia, wajahnya saja manusia, tapi otak dan pikirannya itu sudah seperti binatang. Kita tahu bahwa yang namanya perang itu tentunya antara tentara dan tentara, atau sekarang ini ya pasukan tentara Israel dengan Hamas ya. Seandainya ini pun ya seharusnya Israel itu malu. Kenapa? Karena Hamas itu adalah ormas ya, tentara sebegitu banyaknya dengan persenjataan yang lengkapnya, bahkan mendapat dukungan dari Amerika, kok hanya melawan ormas gitu. Berarti tingkat levelnya itu udah turun gitu loh. Baik Israel, baik Amerika itu ya udah taringnya itu udah patah kalau menurut saya. Belum lawan ke ormas, ya kan? Sudah begitu menghancurkan tempat-tempat yang tidak seharusnya dihancurkan. Kalau dia tahu politik perang, undang-undang perang itu nggak seperti itu. Ini rumah sakit, sekolah, rumah ibadah ya, bahkan gereja sekalipun ya dibom. Bahkan korbannya itu sekarang sudah hampir 10 ribuan manusia, nyawa manusia melayang, anak-anak, ibu hamil, para dokter, bahkan wartawan pun dibunuh. Itu bagaimana itu loh. Terus pertanyaan saya, HAM itu mana HAM? HAM ya, kemana dikau? Terus PBB itu kok mandul ya? Ya kalau boleh saya mengatakan PBB itu ya
saat ini tuh impoten, ya, nggak bisa bergerak gitu loh. Semua negara, semua masyarakat ya, bahkan di Amerika sendiri kemarin belum lama juga ada unjuk rasa ya di depan Gedung Putih, kantornya presiden sama kantornya PBB. Bahkan di Israel sendiri ada yang demo menolak, bahkan meminta Benyamin Netanyahu itu mundur. Di seluruh penjuru dunia demo mengutuk keras tindakan Israel ini. Tapi memang Israel tuh buta matanya, memang picak matanya kan itu. Ini jelas-jelas pembantaian. Ya, sudah bukan perang lagi. Lo perang itu tentara lawan tentara berhadapan. Ini tidak. Gempur seenaknya dimanapun dihajar, ada kamp pengungsi dihajar. Ini bagaimana ini? Ini manusia apa bukan Israel ini? Kalau melihat kejadian ini, kemudian masih ada orang yang membela Israel, ya udahlah. Otaknya sama itu. Kotoran isinya otaknya itu. Oke, para sedulur, lewat media YouTube ini saya mengajak kita semua ya untuk berbagi. Kalau kita punya harta ya kita bagi, harta kita sumbangkan, dan nyumbangkan itu pun harus hati-hati ya, harus ke jalur, kalau bisa jalur pemerintah ya, jangan lewat ormas-ormas karena ditakutkan ini akan diselewengkan ya. Jadi kita harus menyumbang pun hati-hati. Kemudian kita sama-sama mendoakan semoga bangsa Palestina, rakyatnya bisa sabar, bisa tabah ya, dan semoga perang ini tetap cepat berakhir. Oke, para sedulur, kita ikuti ya sedikit cuplikan. Saya kemarin ikut bela Palestina di Monumen Nasional. Oke, para sedulur, kita ikuti video rekaman saya. Tahun 1938 dihadirkan wilayah Kota Masjid dan Kiai Haji Hashim Akri pendiri ASI. Keduanya pada tahun 1948 sudah membantu bangsa Palestina baik dengan uang maupun dengan dana agar bangsa Palestina tidak dijajah Israel. Luar biasa. Alhamdulillah. Fatwa para ulama ini kemudian menjadi salah satu daripada alimnya yang pertama dari pembukaan undang-undang Jakarta yang menegaskan sikap Indonesia untuk menolak cara bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan dan bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, hari ini saya berada di Monumen Nasional atau Monas dalam rangka bela Palestina, dan acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri ya, dan kebetulan dihadiri juga oleh Ibu Menlu ya, Ibu Retno Marsudi. Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sangat peduli dengan Palestina. Kita menolak atau mengutuk keras atas kezaliman Israel ya. Kita tahu bahwa Israel ini sudah bukan lagi manusia ya. Ya, bahasa kasarnya itu mereka tuh manusia tapi hatinya binatang ya. Kenapa? Yang namanya perang itu adalah membunuh tentara antara tentara, tapi ini faktanya tidak. Dia membunuh rakyat yang tidak berdosa, anak-anak, ibu-ibu, bahkan ada wanita hamil, bahkan rumah sakit ya, masjid, gereja sekalipun dibom. Ini kan sudah bukan manusia. Persedulur, ini
masyarakat sangat membludak lur, datang dari segala penjuru, segala provinsi ini kayaknya, dari ujung sana lur, sampai ujung sana semuanya itu penuh lur. Ini saya mencari daerah yang sedikit sepi ini di sini, sehingga saya bisa sedikit ngobrol-ngobrol ya. Oke para sedulur, kita ikuti keseruan acara bela Palestina hari ini. Melaksanakan dan menunaikan hutangnya. Dinyatakan bahwa Indonesia masih punya hutang kepada Palestina, satu-satunya negara yang belum merdeka, dan diundang pada konferensi Asia Afrika pada tahun 45 hanyalah Palestina. Apakah hutangnya akan kita bawa sampai terjadinya kematian? Tentu tidak. Kita harus menjawab dan harus menunaikan hutang ini semaksimal mungkin. Terima kasih untuk dengan acara ini. Kita semua bersatu padu bersama-sama. Kita di Indonesia bersatu padu. Kita berharap dunia bersatu padu. Kalau masyarakat dunia bersatu padu menentang dan menolak Israel, kita berharap agar Israel segera dikoreksi dan dihentikan penjajahan kejahatannya, agar hadirlah kemerdekaan bagi Palestina. Lah keadilan bagi dunia. Allahu Akbar. Indonesia. Palestina. Merdeka. Israel. Penjajahan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Indonesia. 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 Palestina. Palestina. Merdeka. Para sedulur, ini adalah kemeriahan dari masyarakat kita ya. Dan saya tadi melihat juga bukan cuma umat muslim, tapi ada juga umat agama lain ya, tadi ada saya melihat, karena memang Palestina ini bukan permasalahan agama, tapi sudah sebuah kekejaman yang harus kita lawan ya. Tapi melawannya dengan cara-cara tentunya tidak dengan cara mengirimkan orang ke sana, perang tidak, tapi dengan semacam ini ya, pertemuan-pertemuan semacam ini, kemudian bantuan-bantuan itu ya yang sangat diharapkan. Tadi Bapak Dr. Hidayat Nurwai sudah menyampaikan ke Syekh Asy'ari tahun 38 Indonesia sebelum merdeka pada saat ada agresi ke Aqsa, Syekh Asy'ari sudah menfatwakan tentang qunut nazilah kepada warga Nahdien dan kaum muslimin dimanapun berada. Dan pada saat itu juga Syekh Asy'ari dapat ancaman dan dapat persekusi dari Belanda karena dianggap ini membangkitkan ruh jihad bainal muslimin saat itu. Tetapi sekarang bukan hanya persoalan kaum muslimin, tapi juga menjadi persoalan kita, persoalan kemanusiaan. Maka selain ukhuwah Islamiyah, ada juga ukhuwah insan. Oleh karena itu saya ingin membacakan 7 poin pernyataan sikap resmi Nahdlatul Ulama yang ditandatangani oleh Rais Am, Khatib Am, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal. Tapi karena waktu yang terbatas, maka saya akan sampaikan kesimpulannya. Yang pertama, ingin menyampaikan bahwa kita membela Palestina itu berdasarkan keimanan kita, ketuhanan yang Maha Esa. Palestina, Palestina, Palestina. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi kami yang muslim, atas nama keimanan itulah yang memanggil. Kita kal jasadil wahid, saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Kita bagaikan satu bangunan kal bunyanil wahid, maka saling menolong antara kita kepada mereka. Maka kita ingkar bil qalbi, kemudian berdoa. Hari ini masyarakat Indonesia menyatakan protes pada dunia untuk berpihak pada Palestina. Itulah yang kita lakukan pada saat ini adalah ibadah kepada Allah. Ibu bapak panas hari ini, tapi nggak ada apa-apanya dibanding saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahu Akbar.
Mama. Ibu bapak yang punya kekuatan doa barangkali yang bisa dikurangi kepada Allah. Banyak anak-anak mau. Ketika itu bapak sudah punya kemampuan harta, mari satukan hartanya dan malah menuntut orang yang berguna. Boleh tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang terakhir yang kami singkat menjadi 3 poin adalah Bapak Ibu sekalian. Mari sesuai dengan keyakinan kapan hanya isu akibat DM San. Ada Bang Pur.